Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini para mahasiswa sejarah sastra? Luar biasa. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sastra periode 1990-an. Tentunya Anda sudah banyak membaca ya. Ibu hanya sekadar memberi pengantar. Nanti Anda bisa mengeksplor kembali mengenai sastra periode 1990-an. Nah, kita mulai dengan ciri puisi periode 1990-an. Puisi pada periode ini banyak menggunakan metafor alam. Anda cari ya puisinya yang banyak mengandung metafor alam. Nah, khusus untuk puisi Wiji Tukul, lebih banyak mengupas kehidupan rakyat kecil, merasakan pahitnya kemiskinan dan penderitaan di bawah kepemimpinan pemerintah rezim otoriter ya, terutama masa Orde Baru. Nah, adapun ciri prosa pada periode 1990-an, yang pertama ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol. Ini masih melanjutkan ya dari periode sastra 1990-an. Lalu ada variasi dari prosa yang memberikan nafas surrealisme, pembongkaran bahasa. Silakan Anda cari mengenai in atau non realis ini ya, mengenai pembongkaran bahasa yang non realis seperti apa. Lalu mulai memunculkan masalah gender juga dalam karya sastra berupa prosa ya. Mungkin dalam novel juga dalam cerpen lebih banyaknya yang memunculkan masalah gender ini. Serta terdapat karya sastra yang syarat dengan unsur politik. Mengenai peristiwa penting di periode sastra 1990-an, terutama berkaitan dengan beberapa lembaga atau komunitas sastra ya, juga dengan media cetak. Misalnya di tahun 1994 terdapat 3 media cetak yang ditutup oleh pemerintah. Mungkin karena terlalu banyak kritik ya terhadap pemerintah, yaitu Tempo, Editor, dan Detik. Nah, hal ini merangsang inisiatif untuk membangun komunitas utan kayu. Nah, sehingga muncul komunitas utan kayu atau KUK ya. Bahkan lebih khusus dikenal dengan teater utan kayu atau TUK. Dengan juga ada komunitas Ode Kampung KOK ya. Nah, lalu pada tahun 1997 muncul FLP. Anda silakan cari ya mengenai Forum Lingkar Pena yang didirikan oleh Helvitiana Rosa, Asma Nadia, dan Mutmainnah. Dari forum ini bertambah marak ya karya sastra yang bersifat sufistik. Gaya sastra yang bersifat Islami ya, religiusnya itu religius Islami, sufistik. Kemudian pada tahun 1998 Anda tahu juga terjadi runtuhnya Orde Baru dan beralih ke reformasi. Jadi muncul istilah reformasi ya. Sehingga ada juga di karya sastra di 1990-an ini disebut dengan masa reformasi. Mari kita telusuri para pengarang di tahun 1990-an. Kita mulai dari penyairnya. Ada Agus R. Sarjono. Saya yakin Anda tidak asing lagi ya dengan Agus R. Sarjono ini. Bahkan beliau adalah alumni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FEBS UPI. Jadi alumni kita ya. Nah, puisinya berjudul Kenduri Air Mata 1994. Bahkan ada antologi puisi edisi bahasa Inggris, yaitu Suatu Cerita dari Negeri Angin. Dengan bahasa Inggrisnya A Story from the Country of the Wind. Nah, bahkan juga ada edisi bahasa Jerman yang diterjemahkan oleh Bertolt Damser dan Inge Dampil. Kemudian judulnya Physik noch ne aus
Banyuwangi. Kemudian juga menulis Diterbangkan Kata-Kata pada tahun 2006. Lalu ada Kopi Kretek Cinta 2013. Ada juga Tangan Besi. Ini antologi puisi reformasi ya, di 1998. Nah, ternyata Gus R. Sarjono ini juga menulis drama yang berjudul Atas Nama Cinta di tahun 2004. Silakan Anda telusuri puisi-puisi Agus R. Sarjono ini ya. Anda boleh mencari puisi-puisi yang menggunakan metafor alam seperti apa? Silakan. Nah, kita masuk ke penulis yang lainnya. Ada penyair Wiji Tukul. Anda mendengar ya? Wiji Tukul tentu pernah mendengar? Ya. Karyanya Aku Ingin Jadi Peluru. Ini antologi puisi. Lalu ada 2 kumpulan puisi lainnya, puisi Pelo dan Darman dan lain-lain. Lalu puisi Bunga dan Tembok, puisi Peringatan, puisi Kesaksian, dan masih banyak lagi ya puisi-puisi Wiji Tukul ini yang bernafaskan kritik terhadap pemerintah, juga merasakan perasaan kemiskinan dan penderitaan rakyat ya, bernada-nada protes. Anda boleh mencari ya karya-karya dari Wiji Tukul juga, silakan eksplorasi terus ya. Salah satu puisinya misalnya Ceritakanlah Ini Kepada Siapapun. Itu di tahun 1991. Nah, berikutnya ada penyair. Ini adalah penyair kita ya. Beliau Ibu Nenden Lilis Aisyah. Tentu Anda sangat kenal dengan beliau. Sejumlah puisi karya Ibu Nenden ini diterbitkan dalam antologi bersama. Di antaranya Mimbar Penyair Abad 21, Balai Pustaka diterbitkannya ya. Kemudian Malam Seribu Bulan, ini oleh Forum Sastra Bandung ya. Kemudian Tangan Besi, ini juga antologi bersama FSB tadi ya, Forum Sastra Bandung. Lalu Gelak Esai dan Ombak Sajak Ano, ini Kompas tahun 2000. Nah, Anda juga bisa melihat karya-karya beliau di YouTube ya. Silakan, ada pembacaan puisi juga oleh beliau sendiri. Di YouTube cari ya pembacaan puisi yang berjudul Ziarah. Bahkan beberapa puisi sudah banyak juga dimusikalisasi ya oleh para pengapresiasinya. Penyair lain ada Afrizal Marna. Afrizal Malna ini menulis kumpulan sajak adalah Mitos-Mitos Kecemasan tahun 1985, Yang Berdiam di Mikrofon 1990, Kalung dari Teman 1999, Teman-temanku dari Atap Bahasa 2008, dan Pada Bantal Berasap 2010. Lalu menulis puisi di kumpulan puisi Tonggak ya, antologi puisi Indonesia Modern 4 edisi yang keempat ya, ini jilid yang keempat. Editornya Linus Suryadi AG pada tahun 1987. Ada juga Pistol Perdamaian, ini ternyata cerpen ya, cerpen pilihan Kompas di 1996 dan lain-lain ya. Silakan Anda melihat karya Afrizal Malna ini di Ensiklopedia Sastra Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI. Nah, kita sekarang masuk pada pengarang prosa di tahun 1990-an. Yang paling terkenal ada Seno Gumira Aji Dharma. Nah, di dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia dijelaskan bahwa Seno ini dikenal dengan nama Mirasato. Penulis ini lahir di Boston di Amerika Serikat ya. Jadi beliau itu sejak kecil di Amerika, sehingga tentu saja pandai berbahasa Inggris ya. Nah, namun dibesarkan di Yogyakarta. Jadi kegiatan keseniannya di Yogyakarta sebenarnya ya, dari usia 17 tahun.
dan bergabung bersama grup teater Alam pimpinan Azwar Ain. Nah, kumpulan cerpen yang paling banyak ya punya beliau, ada kumpulan cerpen berjudul Manusia Kamar di 1987, Penembak Misterius 1993, Saksi Mata 1994, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi 1995, Sebuah Pertanyaan untuk Cinta 1996, Negeri Kabut 1996, Iblis Tidak Pernah Mati 1999, dan Atas Nama Cinta 1999. Ada lagi Dunia Sukap 2001. Kemudian Jazz, Parfum, dan Insiden, ini sebuah novel ya, di 1996. Kemudian Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara, ini sebuah esai di 1997. Lalu ada Wisanggeni Sang Buronan di tahun 2000. Wah, banyak sekali ya karyanya. Sepertinya beliau yang paling produktif ini ya di tahun periode 1990-an ini. Nah, beliau juga banyak mendapat penghargaan. Penghargaan terhadap cerpen Seno Gumira Aji Dharma ada dari kumpulan cerpen Saksi Mata tahun 1995, memperoleh penghargaan penulisan karya sastra dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lalu tahun 1997 mendapat hadiah sastra ASEAN ya untuk kumpulan cerpen yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Seru ya cerpennya, boleh Anda telusuri dan baca. Lalu cerpen yang berjudul Pelajaran Mengarang. Nah, ini terpilih sebagai cerpen terbaik dari seluruh cerpen yang dipilih Kompas pada tahun 1993. Bahkan mendapat banyak perhatian ini ya dari para pengamat sastra Pelajaran Mengarang ini. Cerpen-cerpen yang lain juga menjadi langganan terpilih sebagai cerpen pilihan Kompas. Jadi ini betul-betul ya penulis nasional yang produktif begitu. Ini beberapa judul cerpen Seno Gumira Aji Dharma juga ya, Anda boleh menelusurinya di kumpulannya. Ada Malam Panjang nomor 19, Manusia Kamar, Matinya Seorang Pemain Sepak Bola, Selingan Perjalanan, Helikopter, dan lain-lain. Banyak pokoknya ya. Nah, untuk pengarang prosa lainnya ada Gustav Rizal Busra atau lebih dikenal dengan Gus TF Sakai ya untuk nama penanya. Nah, beliau juga banyak menulis prosa terutama di Kompas ini ya. Kemudian untuk karyanya ini ya, karyanya ada Segi Empat Patah Sisi, lalu Segitiga Lepas Kaki, Ben, nah, lalu Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta. Nah, ini semua karyanya di tahun 1990-an ya. Kita lihat pengarang prosa perempuan ini. Beliau adalah Mbak Helvitiana Rosa ya. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Jakarta, UNJ ya. Nah, sastrawan ini, sastrawati ya, sastrawan atau sastrawati ya, sastrawati ya. Banyak menulis puisi juga sebetulnya, cerita pendek juga, novel juga, drama dan esai yang banyak dimuat di berbagai media massa begitu ya. Dan tadi menjadi pendiri Forum Lingkar Pena, pendiri juga Teater Bening, dan turut membesarkan majalah Anida. Nah, Anda kenal ya majalah Anida? Tentu saja. Bahkan adiknya sendiri juga seorang penulis ya, Asma Nadia. Kemudian anak beliau Abdurrahman Faiz juga senang menulis puisi ya. Sudah dikenal sejak kecil. Lalu ada Dorothea Rosa Herlian ya.
Dorothea atau Dorothy Rosa Herliani ya dibacanya. Kemudian menulis nih Mbak Dorothy Rosa Herliani ini nyanyian gaduh 1987, lalu ada Matahari yang Mengalir 1990, Kepompong Sunyi 1993, Nikah Ilalang 1995, Mimpi Gugur Daun Zaitun 1999. Nah, ini tadi betul ya, marak para perempuan para pengarang perempuan ya. Nah, ini Jenar Maisa Ayu juga. Ini perempuan kan? Jadi banyak menulis nih di tahun 1900-an ini. Nah, bahkan beliau itu aktris juga ya, yang berasal dari Jakarta. Karya-karyanya banyak, Naila, Saila, Air, Satu Perempuan, 14 Laki-laki, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Novelnya yang terkenal berjudul Saman dan Larung ya, bahkan itu mendapat penghargaan pemenang sayembara Dewan Kesenian Jakarta di 1999. Kalau untuk Larung ditulisnya di tahun 2001 ya. Nah, ini setelah saya petakan ya, produktivitas cerpen Indonesia di periode 1970 hingga 1999 itu memang betul yang paling produktif adalah Seno Gumira Adidharma ya. Beliau di tahun tersebut sampai menulis 180 cerpen. Nah, belum lagi ke sini ya, dari 1999 sampai 2021 ini masih produktif menulis begitu. Jadi banyak cerpennya, sudah lebih di atas 250 ya. Lalu ada Sori Rofi Siregar juga menulis cerpen, ada 70 cerpen. Nah, Putu Wijaya ada 63 cerpen, Koli Rayon Lamban 56, Arswendo. Nah, yang lain-lain ini adalah para penulis cerpen pada pengarang prosa ya, yang sudah menulis dari 1970-an gitu. Nah, itu barangkali ya mengenai perkembangan sastra 1990-an. Anda silakan gali lagi, cari lagi berbagai informasi yang belum Ibu sampaikan di sini ya. Tentunya masih banyak. Nah, nanti itu bagian Anda untuk mengeksplorasi kembali ya, supaya kita bertambah wawasan lagi dan kita punya kesempatan untuk berbagi dengan teman apa yang kita temukan ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.